memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana nanti di akhir 2027 itu kita benar-benar bisa mencapai swasembada garam. Tadi sudah banyak disinggung, baik oleh Pak Dirjen maupun oleh Pak Ses selaku moderator tentang program swasembada pangan, salah satunya adalah swasembada garam. Jadi, saya yakin teman-teman, media sudah tahu semua bahwa memang salah satu program prioritas presiden untuk mendukung cita-cita beliau itu adalah swasembada pangan. Nah, KKP dalam hal ini selain kita swasembadakan pangan terkait, ikan, kami juga punya, program swasembada, pangan terkait dengan, garam. Jadi tadi sudah disinggung bahwa ada Perpres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman, di mana memang dalam Perpres tersebut kita itu diamanatkan untuk pada akhir 2027 nanti kita tuh harus swasembada garam. Jadi memang faktanya, teman-teman media, saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan, impor garam, terutama untuk kebutuhan garam industri, baik itu untuk industri CAP, aneka pangan maupun farmasi. Produksi yang kita, bisa hasilkan sejauh ini, masih berkisar di angka, 2 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan total garam baik untuk, konsumsi maupun untuk industri, itu bisa mencapai angka antara 4,5 sampai dengan, 5 juta ton per tahun. Sehingga memang kita masih perlu melakukan, impor sebesar, sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana, nanti di akhir 2027 itu kita benar-benar bisa mencapai swasembada garam. Untuk tahun 2025 ini, ada 2 program, yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi, dan ekstensifikasi. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi itu adalah, bagaimana kita meningkatkan produksi dari sentra-sentra garam yang memang sudah existing ada, selama ini. Kemudian, ekstensifikasi adalah kita melakukan pembukaan, lahan baru untuk mengembangkan tambak, garam baru. Jadi untuk 2025 ini kita, untuk program intensifikasi itu kita lakukan di 4 kabupaten kota, yaitu di Indramayu, Cirebon, Pati, dan di, Saburai Jua. Sementara kalau untuk ekstensifikasi kita, melakukannya di Kabupaten Rotendao. Jadi apa yang sudah kita lakukan di, 2 lokasi, 2 kegiatan besar ini, untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru, kita mulai membangun dari, membangun pon-ponnya, pon 0 sampai dengan pon 4, kemudian meja kristal, kemudian juga kita bangun, fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran. Untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari, Rotendao ini. Jadi memang saat ini proses pembangunannya masih berjalan dan direncanakan ini akan selesai di bulan Maret 2026 maaf, untuk tahap pertama. Untuk kemudian nanti kita lanjutkan juga tahap kedua di tahun 2026. Kemudian kalau untuk, intensifikasinya, tadi kita melakukan di 4 kabupaten. Apa yang kita lakukan di 4 kabupaten ini, intinya di 4 kabupaten ini kita melakukan revitalisasi atau perbaikan tambak-tambak yang sudah existing, dengan misalnya memperbaiki tambaknya sendiri, kemudian kita memperbaiki saluran air sebagai sumber air baku, tambak-tambaknya, kemudian kita juga memberi bantuan sarpras untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Di 4 kabupaten ini, kita melakukan pemberian, bantuan tadi misalnya mulai dari pembangunan gudang rakyat, dengan kapasitas yang sekitar 100 ton, kemudian kita juga bangun gudang garam baik kapasitas 2.000 maupun 7.000 ton. Tadi saya sampaikan kita melakukan perbaikan saluran, kenapa? Supaya, saat ini terutama di daerah Pantura Jawa mungkin teman-teman media tahu bahwa memang laut Pantura Jawa itu, eee, bukan laut yang memiliki kualitas, yang cukup baik ya. Di samping itu juga mengalami permasalahan sedimentasi dan sebagainya macam, sehingga
kendala apa namanya, produksi garam yang tambak garam existing ini adalah salah satu kendala utamanya adalah mereka itu tidak mendapatkan input air yang, cukup banyak, dan dengan kualitas yang baik. Sehingga kemudian kami melakukan perbaikan saluran-saluran, eee, air yang masuk dari laut ke tambak-tambak masyarakat ini. Kemudian juga Eee, mereka punya keterbatasan dalam penyimpanan. Selama ini karena keterbatasan penyimpanan tadi sehingga garam itu lebih banyak mungkin ditaruh di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir-pinggir tambak mereka, sehingga ini sangat rentan terhadap penurunan kualitas. Artinya ketika terjadi hujan, kemudian, ada hal-hal lain, ini sehingga kualitas garam itu, bisa justru menurun, dibandingkan pada saat panen. Nah, kami menyediakan, tempat-tempat penyimpanan ini supaya apa, supaya nanti kualitas garamnya tetap terjaga dan sekaligus pada saat nanti misalnya harga garam turun misalnya gitu ya, barang ini tetap bisa disimpan untuk, bisa didistribusikan pada saat, harga sudah membaik. Kemudian juga, kita memberikan, bantuan geomembran fungsinya apa, fungsinya supaya proses evaporasi ini, lebih cepat terjadi sehingga produksi bisa lebih meningkat. Dan di tahun 2025 ini juga kami mulai melakukan, apa namanya, inovasi-inovasi teknologi tepat guna, bagaimana bisa menghasilkan garam di lahan yang terbatas. Jadi yang saat ini kami kembangkan ada 2 sistem teknologi, yang pertama adalah, teknologi evaporasi garam menggunakan satrop, artinya kita bangun kayak apa, kayak kita menggunakan sabut kelapa, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk, mempercepat evaporasi sehingga air yang, apa namanya, air yang masuk tadi misalnya dengan BE masih terbatas di angka 2 atau 2,5, kemudian melewati proses, apa namanya, penyaringan di, sabut kelapa ini, sehingga nanti pada saat, selesai penyaringan maka akan dihasilkan BE dengan kualitas yang BE yang sudah cukup tinggi di angka sekitar 15 sampai 18, sehingga tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk proses menjadi garam. Dan ini juga sangat menghemat tempat Bapak Ibu, teman-teman media sekalian, karena, seperti kita tahu, eee, lahan garam ini butuh lahan yang cukup luas. Nah, teknologi ini kita harapkan nanti pertama selain mempercepat proses pembentukan garam, kedua juga dia bisa menghemat, lahan yang dibutuhkan. Di samping tadi, teknologi, salt drop, kami juga saat ini mengembangkan teknologi menghasilkan garam langsung dari air laut, menggunakan, sistem SWRO atau Sea Water River Osmosis, di mana, air laut dimasukkan ke alat tersebut, kemudian alat tersebut nanti bisa, dengan filter dan segala macam, kemudian bisa mengeluarkan air laut dengan BE yang sudah tinggi. Sama sebetulnya sistemnya dengan Saltrop, cuman, teknologi atau media yang digunakan berbeda. Nah, salah satu kelebihan juga alat ini nanti bisa menghasilkan produk-produk samping selain garamnya sendiri, seperti air bersih, kemudian juga produk-produk turunan garam seperti MgCl, NaSO4 dan sebagainya. Nah, ini yang coba kami kembangkan, di tahun 2025 ini tadi, untuk mengejar target swasembada garam. Nah, rekan-rekan media, eee, harapan kami dengan yang sudah kami lakukan di 2025 ini, untuk intensifikasi tadi kami bisa meningkatkan produksi 30% dari produksi existing sekarang. Kalau kita bicara produksi, taruhlah di Pantura Jawa dan Madura, itu produksi per hektarnya itu masih berada di antara sekitar mungkin 100 sampai 120 ton per hektar. Nah, dengan adanya intervensi dari KKP ini, kami nanti mengharapkan di musim panen berikutnya di 2026, target produksi mereka tuh bisa meningkat 30%, jadi bisa mencapai antara 120 sampai dengan 150 ton per hektar. Demikian juga dengan kualitas. Kami berharap dengan, program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di, musim panen berikutnya itu, kualitas garam itu bisa meningkat sehingga bisa, mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%. Kenapa 97%? Karena, eee, industri itu membutuhkan, NaCl minimal 97%. Nah, kami berharap garam yang dihasilkan dari, tambak-tambak garam rakyat ini tidak hanya sekedar memenuhi spek untuk kebutuhan konsumsi saja, tapi juga bisa masuk ke sektor industri. Karena tadi, saya sampaikan di awal bahwa memang saat ini itu untuk kebutuhan industri kita memang masih import. Nah,
program ini nanti diharapkan setidak-tidaknya bisa meningkatkan kualitas, garamnya sehingga nanti mereka itu bisa menembus pasar industri. Kemudian kalau yang untuk eksentifikasi, kami mengharapkan, nanti setelah konstruksi jadi di Maret 2026, kemudian kita masuk musim, produksi mulai Mei sampai nanti sekitar bulan Agustus, itu kita, dari rote itu kita berharap nanti akan ada produksi 200 ton, per hektar. Jadi kalau, kita kembangkan saat ini di sana sekitar 800 hektar, maka untuk tahun 2026 nanti, mulai produksi 26 dan nanti kita berharap dari sana kita akan mendapatkan garam setidak-tidaknya sekitar 160.000 ton per tahun. Nah, kemudian, eee, selain tadi, inten dan ekstensifikasi, kita juga mencatat, capaian produksi dari tambak, rakyat saat ini maupun tambak rakyat maupun pelaku usaha, itu untuk tahun ini, berproduksi di angka sekitar 1 juta ton, per tahun di tahun ini. Jadi memang ini mengalami, penurunan karena memang faktor cuaca. Jadi, teman-teman media juga paham bahwa memang tahun ini cuaca, lebih dominan pada hujan sehingga ini, sangat mempengaruhi proses, pembentukan garam. Kemudian di 2025 ini selain kami melakukan program atau intervensi yang sifatnya infrastruktur atau fisik, kami juga melakukan penguatan, sumber daya manusia, dalam hal ini petambaknya sendiri, dan juga penyuluh. Kenapa penyuluh? Karena penyuluh ini adalah garda terdepan KKP yang langsung berhubungan dengan para petambak. Jadi lewat penyuluh inilah kami kemudian, apa ya, menularkan, sebagai penyambung lah, penyambung, ilmu-ilmu tentang pergaraman, kemudian SOP atau metode-metode atau teknologi yang memang, dapat meningkatkan produksi dan kualitas garam tadi. Jadi kami juga sudah melakukan pelatihan terhadap penyuluh seluruh Indonesia, kemudian juga untuk petambaknya sendiri kita juga sudah melakukan sertifikasi petambak. Kenapa kita melakukan sertifikasi ini? Supaya apa? Supaya memang kita, memiliki petambak-petambak yang punya keahlian, terutama keahlian yang memang untuk, spek industri tadi. Jadi ini kita kemarin sudah melakukan sertifikasi untuk petambak-petambak, baik calon petambak yang rote, kemudian juga dengan tambak di Pantura sendiri. Kemudian juga di tahun 2025 ini kita sudah menyusun SNI cara produksi garam yang baik. Kenapa ini harus disusun? Karena tadi, selama ini memang praktek pergaraman itu sangat bervariasi, karena kita belum punya garam skala industri. Selama ini garam itu lebih banyak dilakukan, secara individual dan, manual oleh masyarakat. Sehingga antara satu individu dengan individu lain, satu daerah dengan daerah lain itu cara produksinya berbeda-beda sehingga kualitasnya pun berbeda-beda. Inilah yang kemudian akhirnya produksi garamnya pun standarnya beda-beda. Ada deh, kita kenal istilah K1, K2, K3. Nah, ini ke depannya kita berharap nanti produksi garam, even yang itu berasal dari tambak garam masyarakat pun itu kualitasnya K1 semua. K1 itu apa? Artinya minimal dia NaCl-nya 94, kemudian dia impuritasnya rendah dan sebagainya. Dengan K1 ini, akan lebih memudahkan garam-garam rakyat ini terserap oleh sektor industri. Nah, untuk mendukung itu, di tahun 2025 ini tadi kami sudah menyusun SNI dan SNI nanti akan menjadi standar, eee, operasi bagi semua petambak dalam memproduksi garam masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.